Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan perenungan singkat dari Jemaat Sidang Yosodipuro. Pada pagi hari ini, saya akan berikan sebuah perenungan singkat yang saya beri judul Rasa Malu. Siapakah dari saudara-saudara yang tidak pernah melakukan hal yang memalukan? Pasti saudara dan saya pernah melakukan hal kejadian yang sangat memalukan mungkin. Pada waktu kecil, pada waktu kita bermain, tanpa tidak terasa, celana kita sobek. Kemudian teman-teman kita menertawakan kita. Kemudian kita menjadi malu. Pada waktu kita mengikuti ujian pada waktu SD, dan nilai kita tidak bagus, mungkin kita jadi malu karena nilai kita yang kurang bagus. Mungkin pada saat kita dewasa pada saat ini, kita salah menyebut nama pada waktu bertemu dengan seseorang, salah menyapa orang, salah membalas lambian orang, salah mengucapkan saat memimpin pada waktu acara-acara ibadah atau hal-hal yang resmi. Mungkin kita juga malu karena ketahuan melakukan hal yang tidak baik. Dan masih banyak hal yang masih kita lakukan. Dan kadang waktu kita mengingat-ingatnya, kesalahan, kekonyolan yang telah kita lakukan, kadang kita merenung dan kita kadang tersenyum sendiri oleh karena perasaan malu. Pada saat ini saya akan membagikan kesaksian yang pernah saya alami. Pada waktu itu saya sedang bekerja. Pada waktu jam istirahat saya mampir di sebuah warung. Pada waktu itu saya pesan makanan, kemudian saya duduk. Makanan datang, biasanya orang Kristen kalau mau makan biasanya berdoa. Kemudian saat itu saya pun karena orang banyak, kemudian saya berdoa hanya di dalam hati. Saya tidak memejamkan mata ataupun melipat tangan. Saya hanya berdoa dalam hati, kemudian saya makan. Lalu beberapa saat kemudian ada seorang muda di sebelah kanan saya. Orang muda itu saya tidak mengenalnya. Tahu-tahu dia juga membawa sebuah makanan dan dia duduk di samping saya, melipatkan tangan, memejamkan mata dan dia berdoa. Hal itu membuat saya menjadi malu. Saya tidak bisa menjadi contoh ataupun hal yang terbaik yang saya lakukan saya hari itu. Kemudian itu seperti saya merasa ditegur oleh Tuhan. Mungkin masih banyak hal-hal yang membuat kita merasa malu. Bahkan rasa malu itu bisa sesaat, dan bahkan malunya hingga mungkin bisa dibawa sampai akhir hayat kita. Jika kita masih punya rasa malu saat membuat kesalahan, sebenarnya itu baik. Setidaknya kita tahu apa yang dilakukan itu salah dan tidak pantas. Melalui pengalaman ini, kita boleh belajar lebih baik dan tidak mengulanginya lagi. Itulah rasa malu yang positif. Dan ada juga malu yang sebenarnya kita tidak perlu malu. Malu kita pada waktu dikoreksi oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Mungkin dalam kerja ataupun melakukan hal kesalahan ada yang mengoreksi, harusnya kita bersyukur, tidak menjadi malu. Dan ada juga malu karena gagal, seharusnya kita tidak merasa malu, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tidak gagal. Dan yang jadi kesimpulan pagi hari ini, kita boleh merenungkan dari pertanyaan berikut. Bolehkah kita merasa malu, saudara-saudaraku?
boleh kita merasa malu jika kita merasakan bahwa kita murid Tuhan, tetapi dalam kekristenan, hidup kekristenan kita tidak mencerminkan hidup sebagai orang Kristen atau murid Tuhan Yesus. Kita tidak mencerminkan melalui perkataan kita, tindakan kita, tingkah laku kita, yang itu membuat kita seharusnya malu. Pertanyaan yang kedua yang boleh kita renungkan di pagi hari ini. Bolehkah kita tidak punya rasa malu? Sangat boleh. Jika kita menceritakan tentang kebaikan dan keajaiban-keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Baik kita menceritakan kepada saudara, teman-teman kerja, ataupun teman-teman kita di luar. Kita ceritakan tentang kebaikan kita dengan tidak punya rasa malu. Karena banyak sekarang orang-orang Kristen merasa malu bahwa mereka orang Kristen dan juga merasa malu bahwa dia menceritakan tentang Yesus. Biarlah melalui kesaksian, melalui perenungan ini, biarlah itu menjadikan kekuatan dan dukungan bagi saudara dan saya. Dan sebagai ayatnya, saya ambil di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.